Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, bangkitlah dan dengarkan hari ini dengan seluruh hati. Kita tidak sedang bicara soal angka di rekening ya. Kita sedang bicara soal cara hidup, soal visi, soal iman yang aktif, iman yang bergerak. Saudara, uang bukanlah musuh. Uang adalah alat. Tuhan tidak malu memberi berkat, dan hari ini saya mengajak Anda semua membuka tangan untuk menerima kelimpahan yang wajar bagi orang yang mau hidup bijak dan berani. Pertama-tama, ubah cara pandang Anda terhadap kemakmuran. Banyak kan dari Anda semua yang tumbuh dengan cerita kekurangan, seperti kita tidak pernah cukup ya, atau kita dilahirkan untuk berjuang keras. Itu cerita masa lalu. Kini saatnya menulis ulang cerita itu. Kemakmuran juga bukan dosa. Kemakmuran adalah sumber daya yang memungkinkan kita menolong atau merawat atau mewujudkan misi hidup yang besar. Ketika Anda melihat uang sebagai sarana untuk melayani, bukan tujuan semata ya, hati Anda berubah dan tindakan Anda akan mengikuti. Nah, sekarang dengarkan kata-kata saya. Iman tanpa tindakan itu mati ya, kosong ya. Tindakan tanpa iman itu melelahkan. Kita harus bersinergi, iman yang kuat dan tindakan yang cerdas. Nah, pertama-tama Anda harus memiliki visi finansial, bukan sekedar ingin bebas utang, bukan sekedar ingin bebas utang, melainkan gambaran yang benar-benar jelas, rumah yang nyaman, tabungan yang aman, lalu usaha berkelanjutan, dan hati yang mau berbagi. Nah, setiap pagi visualisasikan itu, lihat detailnya, jumlah uang di rekeningnya, kemudian senyum keluarga, lalu donasi-donasi yang Anda berikan. Visualisasi sendiri itu bukan sulap ya, itu adalah alat mental untuk memprogram keputusan Anda menjadi konsisten. Nah, yang berikutnya, kedua, tetapkanlah prioritas. Uang pertama-tama untuk kebutuhan utama, sebagian untuk tabungan, sebagian lagi untuk investasi, dan sebagian lagi untuk memberi. Tetapi ini bukan aturan kaku ya, tapi ini sekedar prinsip saja. Nah, dalam hal ini ada pengertian menghormati uang. Menghormati uang artinya mengelola. Orang yang kaya secara kebiasaan bukan hanya bergantung pada keberuntungan, tetapi mereka itu konsisten. Pertama-tama mereka memberi, menabung, lalu menghabiskan sisanya dengan bijak. Ini pola sederhana tapi kekuatannya luar biasa. Yang ketiga, beranilah untuk melangkah. Jadi jangan tunggu waktu yang sempurna. Nggak ada waktu sempurna itu. Waktu sempurna itu hanya mitos. Mulailah melangkah dari hal-hal yang kecil. Usaha sampingan atau membuka kursus keterampilan atau investasi kecil yang Anda bisa pelajari. Setiap langkah berarti pengalaman dan pengalaman menghasilkan peluang. Anda tidak perlu takut gagal, sebab kegagalan adalah guru yang memahat karakter dan strategi Anda. Yang keempat, berikan dengan hati. Beri. Memberi bukan hanya kewajiban agama loh. Memberi adalah bentuk ekonomi yang produktif. Ketika Anda memberi, kita menggerakkan berkat, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Memberi melatih Anda menjadi berkelimpahan dalam hati, dan itu membalikkan pola kekurangan. Berikan secara konsisten, bukan hanya ketika ada lebih, tapi sebagai gaya hidup sehari-hari. Ketika keuangan pas-pasan, berilah. Ketika keuangan kurang, berilah juga. Nah, itu membuka perspektif baru, yaitu memiliki untuk berbagi, bukan memiliki untuk disimpan dengan ketakutan. Mari kita bicarakan tentang ketakutan juga kalau begitu ya. Ketakutan adalah penghambat rezeki terbesar. Ia berbisik, jangan mengambil risiko seperti itu kan. Ketakutan sering memaksa kita tetap berada di zona nyaman kecil yang menyamankan penderitaan yang panjang. Jadi perlu ambil risiko-risiko, risiko yang dihitung ya, pelajari, rencanakan, kalau perlu konsultasi, lalu bertindaklah, ambil risiko itu. Risiko yang diperhitungkan lebih aman daripada penyesalan panjang. Nah, sekarang saya akan berikan langkah praktis untuk meningkatkan mutu keuangan Anda yang bisa Anda lakukan mulai malam hari ini. Yang pertama, buat anggaran sederhana dan patuhi, ikuti, taati. Catat penghasilan dan pengeluaran.
potong yang tidak perlu, alokasikan sejumlah porsi untuk menabung dan investasi. Patuhi aturan ini teman-teman, lakukan selama 90 hari dan lihat hasilnya. Kondisi keuangan Anda pasti akan berubah. Yang kedua, investasi pada diri Anda sendiri. Pelajari keterampilan yang relevan untuk Anda, keterampilan digital, keuangan, wirausaha, dan lain-lain. Keterampilan adalah aset yang tidak bisa dicuri. Ketika Anda meningkatkan nilai diri Anda, pendapatan Anda akan mengikuti. Dengarkan baik-baik itu. Tiga, buat sumber pendapatan kedua. Tidak harus besar pada awalnya. Usaha kecil yang konsisten, bila sudah tumbuh bisa menjadi penghasilan yang memadai. Mulailah dengan apa yang Anda punya, waktu luang, hobi, atau jaringan. Selain itu, jaga hubungan Anda, baik dengan keluarga, komunitas, mentor, dan lain-lain. Jaringan yang kuat memberikan kesempatan, ide, dan dukungan pada saat Anda jatuh. Jangan pernah takut minta nasihat. Ya, dengarkan, ini saran sangat penting. Orang sukses sering dibentuk oleh mentor yang berani berkata belak-belakan kepada orang-orang ini. Saya ingin Anda mendengarkan ini dengan telinga yang mau percaya. Kelimpahan bukan hanya untuk mereka yang beruntung kok. Kelimpahan untuk orang yang mau bereskan hatinya, atur hidupnya, dan bekerja cerdas. Kita tidak menjanjikan kaya dalam satu malam yang realistis saja ya. Tetapi kita menjanjikan perubahan arah hidup bagi Anda yang berani mengambil langkah kecil namun konsisten. Ya, langkah kecil namun konsisten. Lalu satu hal lagi, yaitu syukur. Setiap hari, ucapkan terima kasih atas apa yang ada di tangan Anda. Syukur bukan sekedar tanda puas yang pasif, bukan. Syukur sejatinya membuka pintu untuk lebih banyak berkat lagi. Ketika Anda bersyukur atas yang sedikit, hati Anda lapang untuk menerima yang lebih besar. Nah, sekarang saya akan tutup pengajaran ini dengan tantangan untuk Anda. Mulai hari ini, tuliskan 3 tujuan keuangan jangka pendek, yaitu 3 bulan, lalu jangka menengah 1 tahun, dan jangka panjang, ya durasinya katakanlah 5 tahun. Tuliskan juga satu tindakan kecil yang akan Anda ambil besok, saya katakan besok pagi, untuk mendekatkan Anda pada tujuan jangka pendek itu. Lakukan ini, jangan hanya dengerin aja, diulang-ulang dengerin, nggak ada gunanya, tapi lakukan. Tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus pada waktunya akan mengubah nasib keuangan Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, video ini bukan tentang memuja uang ya. Bukan, ini tentang memanfaatkan berkat untuk tujuan yang lebih besar, yaitu memberi, memperkuat ikatan keluarga, dan melayani komunitas masyarakat yang membutuhkan. Ketika Anda mengubah mental Anda dari kelangkaan atau lack menuju ke kelimpahan atau abundance, tindakan Anda akan berubah. Pilihan-pilihan Anda akan berubah, dan jalan hidup Anda pun akan berubah. So, ayo bangkit. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Percaya, bertindak, memberi. Jadilah saksi atas perubahan yang akan datang. Kita hidup bukan untuk menunggu berkat, tapi untuk menjadi saluran berkat. Buka pintu hati Anda, buka tangan Anda, dan biarkan kelimpahan masuk. Bukan demi kesombongan, tapi demi memenuhi panggilan hidup Anda. Pergilah sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pergilah dengan keyakinan. Anda layak menerima, Anda layak mengelola, dan Anda mampu mengelola. Dan Anda dipanggil untuk memberi atau berbagi. Mulailah hari ini, Tuhan memberkati usaha dan niat baik Anda. Amin.